Artinya jangan sampai uang PKL tuh dipungutin, habis itu sampahnya digeletakin. Makanya koordinator PKL-nya siapa? Koordinator PKL-nya siapa? Kang Deddy Mulyadi, KDM, turun langsung meninjau salah satu kawasan padat pedagang kaki lima setelah menerima laporan masyarakat terkait menumpuknya sampah dan persoalan ketertiban lingkungan. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kebersihan fasilitas umum tetap terjaga sekaligus mencari solusi jangka panjang bagi penataan pedagang. Dalam pengecekan di lokasi, KDM menemukan tumpukan sampah sisa aktivitas perdagangan yang dibiarkan begitu saja di area trotoar dan jalan umum. Ia pun meminta penjelasan dari koordinator pedagang setempat mengenai pengelolaan kebersihan di kawasan tersebut. Berdasarkan keterangan koordinator, para pedagang disebut dipungut retribusi sampah sebesar Rp3.000 per orang. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sampah tetap menumpuk dan mengotori lingkungan sekitar. KDM menegaskan bahwa pedagang tetap boleh mencari nafkah, tetapi tidak dengan mengorbankan kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Ia menyatakan, jika kondisi terus dibiarkan kumuh, maka aktivitas berdagang di lokasi itu dapat dihentikan. Selain soal kebersihan, KDM juga menyoroti keberadaan lapak permanen ilegal yang berdiri di atas fasilitas publik. Salah seorang pedagang kedai kopi mengaku menggunakan lapak permanen milik orang lain dengan sistem setoran bulanan mencapai Rp1 juta, meski lahan tersebut merupakan fasilitas umum. Menanggapi hal itu, KDM meminta agar lapak permanen tersebut dibongkar dan para pedagang beralih menggunakan sarana dagang yang lebih mobile, seperti gerobak atau roda. Langkah ini dinilai penting agar tata kota tidak terganggu dan fungsi ruang publik tetap terjaga. Tim kebersihan bersama dinas terkait langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengangkut sampah dan menertibkan area tersebut. Pembersihan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum agar kembali nyaman digunakan masyarakat. Penertiban itu juga mendapat apresiasi dari warga setempat, termasuk pihak sekolah dasar di sekitar lokasi. Mereka menilai pembongkaran bangunan liar dapat membuka akses, memperluas pandangan, serta mengurangi potensi kerawanan sosial di lingkungan sekitar. Sebagai tindak lanjut, pihak terkait diinstruksikan melakukan pembersihan menyeluruh, mengecat ulang pagar pembatas, serta merapikan infrastruktur jalan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi fasilitas publik secara optimal bagi kenyamanan warga Bandung. Pak, ada penagih sampahnya, ada. penagih sampah. Siapa penagih sampahnya? Uangnya dikumpulinnya ke siapa? Kalau masalah sampah kita nggak tahu kan. Nah, terus? Yang masalah sampah ada yang dari LH, yang di Bulog sama. Enggak, ini saya pengen orang duitnya dipungutin, Ya. tapi sampahnya dibiarkan. Nanti kita lagi yang nyapu Siap. Artinya kita bukan nggak boleh berdagang, tapi selama ini yang berdagang tuh nggak bertanggung jawab, itu aja. Bikin kumuh, sembarangan, ninggalin mobil. Gimana? Ini kan Bandung, kan orang harusnya mencintai Bandung, usaha di sini, dapat rezeki di sini, tapi ya jangan dibikin begini. Saya nanya, penagih sampahnya siapa? Yang suka mengutinnya siapa? Sekarang nggak ada, Pak. Apa kan koordinatornya? Ya. Oh, Ada? ya. Sekarang nggak ada, nggak hadir. Bukan. Pedagangnya ada berapa? Ada 30-an. 30. Lebih kalau malam. Lebih lah. Kalau sama kuliner malam kan beda lagi. Sampai sini 30 itu siang. Siang. Pagi. Ya, pagi. Pagi sampai jam Sampai jam 12. siang. Ya. Terus malam Malamnya ada yang kuliner, Pak. malam kuliner. Pasti kan dipungut lagi. Ya. Nah, ini yang makanya saya nggak setuju tuh kayak gini. Kan habis kayak gini coba digeletakin, ditinggalin, masa kayak gini sih terus Bandung. pelan ya Pak ya, pelan. Oh. Ini kan pasti tiap hari kayak gini. Saya nggak akan membiarkan orang hidup dari merusak. Nggak, saya. Masa kayak gini tiap hari, orang rajin mengutin duit, tapi nggak mau ngurus. Sudah tempatnya gratis, tapi kayak gini terus. Masa Bandung kayak gini, malu. Iya kan tiap hari, masa gubernur tiap hari yang gini aja diurusin. Coba tiap hari kayak gini, malu Bandung.
Kita nggak akan izinin lagi jualan di sini kalau begini. Coba lihat, tiap hari kayak gini. Ya, salah. Terus Satpol PP suruh kesini Bu sama tim kebersihan Bu. Coba lihat. Udah dibongkar sama kita dipasang lagi dibongkar. Bu, ada anak-anak kebersihan nggak? Yang PU juga suruh beresin sekarang. Wah. Ini mah harus banyak. Pernah nggak para pedagang di sini rame-rame membersihkan dengan koordinasi? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.